Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Seperti kita ketahui dalam manajemen kekuasaan, pemimpin membutuhkan telinga dan tangan kanan. Dalam lingkup pemerintahan, peran ini biasanya dimainkan oleh staf sus atau staf khusus dengan jajarannya. Secara teori, staf sus ini merupakan akselerator, pembisik, pemberi warna, bukan pengambil keputusan. Namun akhir-akhir ini mencuat kegelisahan publik khususnya di Kabupaten Indramayu yang mengusung tema untuk diskusi kita hari ini, yaitu staf sus rasa bupati, pembantu rasa majikan. Dan kebetulan kita dihadiri oleh narsum-narsum yang sudah cukup dikenal di kalangan kita, aktivis-aktivis senior kita. Di antaranya adalah Pak Doktor, terus Bung Iwan, terus Bapak OO, dan kebetulan nanti kita akan kedatangan satu narsum lagi yang masih dalam perjalanan. Mungkin kita akan bertanya dulu dari narsum yang pertama terkait dengan apa sih itu staf sus dan bagaimana itu dipandang secara regulasi. Kemudian batas wewenang demarkasinya itu bagaimana menurut pandangan hukum yang sepatutnya dijalankan dan yang harus dilaksanakan begitu. Kita mulai dengan dari Pak Iwan dulu lah, Mas Iwan dulu ya, bagaimana terkait dengan mana barangkali yang sudah dengar ya, menurut pandangan Mas Iwan dengan kehadiran staf sus yang diisukan publik ini agak kurang anak kutip lah, kurang mama galang cara Indramayu Pak. Iya. Menurut pandangan Mas Iwan bagaimana itu fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Indramayu dan mencerminkan hal apa tentang kesehatan birokrasi kita sekarang? Baiklah, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan moderator kaitannya dengan problematika atau polemik yang berkaitan dengan staf sus ya. Tentunya ada dua hal yang perlu disampaikan dan ini perlu kompetensi masing-masing. Yang pertama, polemik staf sus itu harus dijawab atau dijelaskan dalam kerangka politis. Yang pertama. Yang kedua tentunya dalam kerangka hukum. Dan dua hal ini nanti akan kita coba. Saya bukan ahli politik, juga bukan ahli hukum, tetapi saya punya pengalaman di politik dan punya pengalaman di hukum. Jadi dua hal itu barangkali bisa mencerminkan seperti apa jawaban yang harus kita sampaikan. Tapi sebelum itu tentunya kita akan berbicara dulu problematika secara umum. Mengapa hal itu terjadi dan mengapa staf sus harus diadakan. Padahal kalau saya kaji secara umum status ini barangkali salah, nanti boleh dikoreksi. Bahwa dalam kerangka hukum status itu tidak ada aturannya kecuali yang berkaitan dengan status presiden dan kementerian. Nah, berkaitan dengan kepala daerah baik gubernur maupun bupati itu tidak diatur. Nanti pengaturannya barangkali oleh Perda kalau memang mencoba merujuk kepada Perpres yang berkaitan dengan staf sus
presiden maupun perpres yang berkaitan dengan kementerian. Saya sudah coba uyak-uyak. Kalau sekarang kan mungkin agak mudah untuk mencari informasi kan, ada AI dan lain sebagainya. Tapi nanti akan dijelaskan dulu, dilengkapi oleh Bapak. Yang pertama kaitannya dengan paradigma sebenarnya. Kita ini dalam hal memilih bupati sebenarnya ingin merubah paradigma. Paradigma lama yang biasa dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat politik ingin dirubah sebagaimana keinginan masyarakat modern pada saat ini. Itu kan paradigma lama itu walaupun tidak ada aturannya bisa saja sekendak hatinya, semau-maunya kan, bisa saja dilakukan. Dan itu selama memang memberikan benefit bagi pemerintah, bagi rakyat itu tidak jadi persoalan. Jadi tidak lagi bicara soal hukum, tidak bicara lagi kerangka hukum, tetapi bicara urgensi. Gitu. Karena orang bisa melakukan tanpa aturan hukum juga bisa. Itu yang disebut dengan diskresi. Nah, jadi bupati atau kepala daerah atau pejabat apapun boleh melakukan suatu hal apabila terjadi sesuatu yang memang dianggap urgen sama sekali. Contohnya urgen seperti apa? Ya contohnya seperti dalam kondisi kritis kayak gitu. Kondisi kritis apa kita perlu menggunakan peraturan perundang-undangan? Nggak perlu. Kondisi kritis apa kita perlu menggunakan cara-cara yang menggunakan etika? Tidak perlu. Itu problem kritis ini, bahkan pelanggaran kemanusiaan pun boleh dilakukan ketika itu dalam kondisi kritis. Nah pertanyaan apakah Indramayu sudah sejauh itu kan? Oke. Berarti menurut pandangan Mas Iwan bahwa kebutuhan staf sus di Kendopo atau di Kabupaten Indramayu itu belum terlalu dibutuhkan begitu? Bukan belum tentu dibutuhkan. Dari kerangka hukum, baik pengaturan di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati tidak ada yang berkaitan dengan kewajiban membuat staf sus. Ada juga staf ahli. Staf ahli itu diatur memang ada Permendagrinya kan gitu. Tapi saya lupa, malu udah tua ya. Jadi Permendagri kaitannya dengan staf ahli ada ya. Nah, staf ahli itu ditunjuk, dipilih atau direkrut berdasarkan kompetensi yang pertama itu. Yang kedua diambil dari pegawai negeri. Nah gitu. Itu staf ahli kan ya. Nah, staf ahli ada aturannya. Seperti apa kan staf ahli itu? Apa yang harus dilakukan oleh staf ahli itu? Ada aturan-aturannya berdasarkan Permendagri itu. Nah, status itu tidak ada. Coba kalau memang ada, saya ingin lihat apakah saudara Salman itu mendapatkan surat keputusan berdasarkan rujukan apa, konsideran mengingatnya. Pernah baca belum surat keputusannya? Memang sejauh ini belum ada terbuka ya tentang SK-nya. Iya kan harus ada dua. SK-nya apakah saudara Salman ini kedudukannya sebagai staf sus atau kan sebagai staf ahli? Kalau staf ahli pasti kan tidak mungkin karena ketentuannya harus dari pegawai negeri yang punya kompetensi kan gitu. Okay. Tapi kalau gubernur staf sus itu tidak ada aturannya. Coba Anda lah aja buka di Google dimanapun yang berkaitan dengan status untuk gubernur dan bupati atau kepala daerah. Permendagri belum pernah mengatur mengenai itu. Tetapi apakah ini boleh dilakukan? Itu persoalan diskresi saya sebutkan tadi. Dalam hal-hal tertentu boleh saja itu. Itu yang pertama. Kemudian kebutuhan politik memang sangat tinggi. Karena apa? Siapapun orangnya ingin berdekatan dengan pejabat publik atau pejabat politik karena di situ ada benefit kan. Itu harus jujur. Dan bupati juga atau siapapun pejabat publik itu merasa risih kan gitu. Ada orang yang ingin berdekatan, kemudian ingin mendominasi kan, secara totalitas. Jangan Nur Salman, taruhlah kalau ada sekalipun dekatan dengan bupati, mungkin Anda akan mengkup power itu kemudian tidak memberikan akses secara terbuka kepada yang lainnya. Itu artinya secara naluriah memang seperti itu. Ini adalah kebutuhan politik memang. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mustahil yang namanya kekuasaan itu akan diberikan kepada yang pertama lawan politik, yang kedua orang lain yang tidak kenal. Tentunya yang pertama adalah orang yang dikenalnya, sahabat, kerabat, kan gitu.
Jadi akses itu akan diberikan kepada mereka. Itu yang disebut KKN. Dalam konteks aturan itu melanggar TAP MPR. Pernah dulu ada TAP MPR anti KKN. Nanti Bongo masih ingat, barangkali bisa dijelaskan nanti. Tapi kita harus jujur juga katakan bahwa bangsa ini munafik, kan? Hipokrit. Sekalipun ada aturan itu tetap aja dilanggar. Apalagi yang melanggar itu kaum agama kadang-kadang gitu. Itu yang anehnya itu. Jadi sikap hipokrit ini memang melanda bangsa Indonesia dan termasuk daerah. Nah, kebutuhan itu adalah kebutuhan nyata bagi politisi, yang pertama itu. Yang kedua, siapapun yang berdekatan dengan kekuasaan dalam era liberalisasi, tanda kutip ya, era liberalisasi itu adalah di mana pemodal masuk dalam sistem politik. Sekalipun saya dekat dengan Pak Luki, belum tentu saya akan diberikan aksesibilitas yang memang yang luar biasa, nggak mungkin. Ya. Saya kan kurang apa dekatnya dengan Pak Luki kan. Tapi kaitannya dengan naluriah tadi, liberalisasi politik, dia akan berdekatan dengan orang yang memang memberikan modal secara optimal kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, apakah ini tanda petik ya, Saudara Salman itu juga bohir kan gitu, atau di belakangnya ada bohir kan gitu. Itu kan pertanyaan. Karena itu juga wajar kalau itu dilakukan. Karena ini akan menggusur bohir-bohir yang sudah lama bercokol di Kabupaten Indramayu. Ya, ini artinya pergeseran ini adalah pergeseran yang wajar. Dan kalau menurut saya, kalau era liberalisasi dilakukan seperti ini, ada hal yang lumrah lah. Nggak mungkin Pak Luki ngapain ngasih ke saya gitu, orang yang modalnya dempul gitu. Saya kan hanya tim keprok. Tim keprok ngerti? Tim hore ya, kan gitu. Kayak pemain bola kan. Tapi tidak punya akses apa-apa gitu. Tidak punya kelebihan apa-apa. Hanya ketemu, saya hello kan gitu kan. Ngobrol-ngobrol kan, walaupun saya memberikan pandangan apapun ya belum tentu juga diterima. Karena tidak ada benefitnya kan gitu. Nah, ini problem ini adalah problem umum dalam kekuasaan, dalam liberalisasi politik. Gitu. Dimanapun terjadi, bukan hanya di tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat internasional juga sama. Otoritarian ini akan muncul kan gitu. Sikap-sikap menutup diri dan menutup akses kepada siapapun yang dianggap nanti bahkan bisa menjadi ruwet. Ya, itu adalah hanya dari perspektif politik adalah seperti itu nalurial. Nah, terlepas daripada apakah itu melanggar etik atau tidak kan itu, iya kan? Itu bagi kita mungkin tidak, itu melanggar etik kan itu, melanggar terus apa namanya keterbukaan publik ya, yang diatur oleh undang-undang tentang undang-undang nomor 23 tahun 2014 kan itu, ada di beberapa atau bab 12 kalau enggak ya gitu kan, keterbukaan publik itu ada itu. Dan itu melanggar oleh kita dianggapnya, karena kita tidak diberikan akses kan itu. Mau ketemu Pak Luki aja, bagian kenal, bagian WHP-nya kangelan kan gitu. Pakai surat ya, suratnya beli jelas oleh jawab gitu. Oke, kita berlanjut ke Pak Dr. Durosid nih untuk membedah bagaimana tadi secara hukum dan secara etika, untuk kita bisa melihat bagaimana garis demarkasinya nih, wewenang secara umum staf sus itu bagaimana sebelum kita dikerucutkan kepada fenomena yang sedang terjadi di Kabupaten Indramayu ini. Tadi dikatakan bahwa staf sus adalah ada semacam muatan politik, tapi kita tidak tahu bagaimana secara aturannya di tingkat kabupaten. Apa memang itu diperlukan? Apakah memang legal atau tidak seperti itu dan seterusnya? Barangkali Bapak nanti bisa jelaskan lebih lanjut supaya kita tahu, publik juga paham gitu kan, wewenang staf sus itu sampai di mana nanti, gitu, supaya ini jangan sampai kita nanti seperti kelihatan itu apa namanya, ada tidak kesewenang-wenangan seperti tema yang kita usung ini, staf sus rasa bupati. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati Pak OO ya, Pak OO di alam pakai. Saya semenjak di Papua Pak, saya baca kontennya Pak Papua. Jadi Bang Iwan ini ya, walaupun jauh di Papua, saya di Indramayu, selalu koordinasi
terkait dengan dari pemilihan bupati sebelum ini ya, kita tanya koordinasi karena kami berteman selaku aktivis. Saya baru 6 bulan Pak di Indramayu tetapnya. Ya, aslinya emang asli Wong Kebulen, Wong Bantarabun, tapi baru menetap di Indramayu 6 bulan. Jadi saya belum begitu memahami secara lengkap mengenai Indramayu, tapi sedikit sekelumit ya. Ini ada isu yang sangat menarik sekali nih. Katanya di sini staf khusus rasa bupati ini ya. Kayaknya kayak pembantu rasa si rumah gitu ya. Jadi kenapa ini terjadi fenomena seperti ini? Ini biasanya kita menuju pada fenomena di mana staf khusus itu dia seolah memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga dia mengintervensi akreditasi atau OPD. Ini, jadi rasa seolah dia rasa bupati, padahal dia ini tidak pengambil putusan tadi menurut Bang Iwan. Dia hanya memberikan saran, masukan kepada koordinir karena dia adalah eksternal bukan internal ya, bukan PNS. Jadi kita bicara secara regulasi. Secara regulasi itu staf khusus itu diatur untuk memberikan saran sebenarnya dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang tertentu yang tidak tercover sepenuhnya oleh OPD atau dinas-dinas yang ada di kabupaten dan di provinsi. Tadi berbicara masalah staf khusus, sebenarnya literatur yang kita baca ya, staf khusus itu hanya di tingkat presiden terus di kementerian ya, sedangkan di tingkat bupati itu memang itu hanya jadi seolah hanya menjadi kewenangan bupati saja ya, jadi dia pikir hanya kemauan bupati karena dia butuh dikasih ya. Diskresi itu artinya kewenangan kepala daerah, itu artinya diskresi ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya saya sengaja ini aja ya. Jadi saya baca ini supaya lengkap lah ya. Tadi dari segi itu ya, dari segi regulasinya jelas. Yang ada hanya cuma staf presiden dan kementerian, sedangkan bupati di tingkat kabupaten adalah kebutuhan daripada bupati atau kepala daerah. Apakah ini sebuah cermin Pak, bahwa cermin ketidakmampuan bupati? Bisa dikatakan begitu? Kira-kira? Iya. Jelas. Ketika Apa? Boleh lagi. ya, apakah pengangkatan staf sus kemudian seorang staf sus itu seperti mendominasi pergerakannya? Apakah itu bisa disebut sebagai mencerminkan kelemahan dari pimpinannya sendiri, Pak? Ketidakmampuan bupati dalam hal ini? Ya, Bisa saya sampaikan bertanya ya. seperti itu. Itu saja saya sampaikan ya, setiap pimpinan biasanya itu kan dia mempunyai hal-hal yang memang tidak tersampaikan oleh yang terstruktur. Nah, ya kalau ini terus tegas saja dengan mengadakan staf khusus, berarti kan ya memang butuh gitu. Nah kalau dibutuhkan berarti kan ada sesuatu yang kurang pada diri kita kan gitu. Ya, silakan Pak. Silakan. Jadi berkaitan dengan staf sus, apakah itu menunjukkan bahwa kapabilitas atau ketidakmampuan bupati kan? Itu kan sebenarnya bukan soal itu, karena problematika pemerintahan itu sangat kompleks dan banyak. Tentunya perlu kan ada orang-orang yang bisa melakukan koordinasi dan memberikan advisor, memberikan pengarahan yang berkaitan dengan keahlian tertentu. Itu yang disebut dengan tenaga fungsional. Kalau zaman Bung Karno ya, itu golongan karya itu kan. Fungsional itu adalah orang-orang yang memberikan sesuatu hal yang memang bersifat keahlian. Nah itu di kita ini kerangkanya sudah ada kan gitu. Ya Pak Dokter, Profesor kan gitu. Kerangkanya itu berkaitan dengan itu adalah kerangkanya itu staf ahli, bukan staf sus. Jadi beda nih antara staf sus dengan staf ahli. Kalau staf sus itu tidak berkaitan dengan keteknisan atau fungsional atau kapasitas tertentu, enggak, itu sifatnya hanya koordinatif kan gitu. Kalau staf ahli itu sudah jelas di dalam aturannya kan gitu.
selain dia sebagai koordinator, dia juga memberikan arahan terhadap kebijakan yang harus ditempuh bupati dalam hal tertentu kan gitu. Tapi bukan decision maker, bukan pengambil keputusan, apalagi staf sus kan gitu. Nggak ada itu staf sus. Staf sus itu sifatnya hanya koordinatif yang pertama. Yang kedua, mengagendakan sesuatu hal yang memang dipandang perlu, karena memang tidak mungkin juga bupati kan mengagendakan. Yang ketiga, yang setiap saat juga melekat dengan beliau kan. Karena kalau menggunakan hak protokoler kemudian setiap saat melekat, itu kan jadwalnya timingnya terbatas kan? Tidak sampai tekang bengi kan gitu. Kan kalau status itu boleh sampai tekang pagi juga. Tapi kalau pegawai negeri gitu, hak protokol itu nggak bisa gitu, nggak boleh itu. Oke, kita makanya yang dibentukkan itu stafsus gitu. Kita kembali kepada dokter tadi, bahwa tadi sudah digambarkan secara singkat tadi bahwa stafsus itu hanya dikenal di atas, kemudian mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Ya kan, artinya seperti itu. Kemudian ketika terjadi dominasi peran dari mereka, ini kan yang menjadi pembicaraan kita hari ini nih, iya kan, bahwa status secara regulasi boleh dibilang itu bukan kewajiban, tapi adalah sunnah. Itu hanya bisa diperlukan sewaktu-waktu seperti yang ditegaskan Mas Iwan tadi, ya diskresi atau dalam suatu kebutuhan tertentu yang memang modal dibutuhkan kan, seperti itu. Kemudian dan istilahnya juga bukan staf sus tadi, staf ahli kalau di tingkat kabupaten. Cuman fenomena ini kan sudah terlanjur terjadi nih, kan seperti itu. Kemudian kita bisa bedah secara hukum. Barangkali bisa dipertajam lagi oleh Pak Dokter untuk bisa menjelaskan bahwa kewenangan yang terbatas ini memang adalah diatur oleh aturan yang berlaku begitu. Jadi terima kasih. Jadi saya akan menggiring ke fenomena kenapa sih sampai ada stafsus itu ya. Jadi sebenarnya fenomena yang ada di akhir-akhir ini di pemerintahan, bukan di dalam aja, mungkin di kabupaten lain atau di provinsi lainnya, adalah faktor kepercayaan atas sebenarnya. Iya, guna politik. Jadi bupati mungkin berdurka, seringkali dia lebih percaya gitu loh kepada orang-orang terdekatnya. Dalam kurung mungkin tim suksesnya kah, atau kolega lama, atau sebagainya, daripada birokrat karir yang dianggap kaku dan tidak sejalan secara politik. Ini apalagi ya pemerintah yang baru-baru ya, jadi kan belum mendalami secara dalam tentang birokrasi apa di masing-masing Keluar birokrasinya iya belum lekat ya. Terus keduanya, kenapa timbul staf khusus? Ini adalah kelemahan birokrasi sebenarnya. Adanya persepsi bahwa birokrasi itu lambat. Ya, ini yang dianggap oleh pemerintah daerah bahwa birokrasi itu lambat atau lambat, sehingga bupati menggunakan staf khusus untuk melakukan akselerasi programnya. Karena dianggap bahwa OPD-OPD-nya ini lambat dalam mengeksekusi atau larinya kurang cepat lagi, sehingga dia membutuhkan staf khusus. Ini anggapan daripada pemerintah daerah. Yang maaf ya, saya pakai ini. Terus yang ketiganya adalah tadi yang sampaikan Bang tadi, ada balas budi politik. Ini yang memang yang tidak diatur oleh undang-undangnya, sudah dicari depan ya bagaimana ya atau bawah ya. Tapi ini ada balas budi politik, ini penting. Posisi status itu seringkali menjadi tempat mengakomodasi tim pemenangan pasca pilkada. Biasanya ya, entah itu punya tim lah. Jadi ini ada balas budi politik. Dan ini kalau bilang balas budi politik, ukurannya ini sangat abstrak, subjektif, tidak ada indikator-indikatornya, nggak ada kan. Ini jadi yang paling jelas itu yang ketiganya adalah balas budi politik. Ini apa dampak negatifnya? Tadi yang saya sampaikan tadi, apa sih? Kenapa harus ada staf khusus? Dampak adalah satu, dampak aspeknya adalah aspek demokrasi birokrasi. Dampak yang ditimbulkan adalah kepala dinas dan ASN, ini kalau ini ada seperti ini, kepala dinas dan ASN merasa tidak dihargai atau merasa kurang dihargai karena instruksi justru datang dari staf khusus. Nah, ini yang apa, kalau punya proses saya karena ada staf khusus seolah-olah
perintah itu datanya dari khusus. Padahal staf khusus itu tidak punya kewenangan untuk merintah ya, tapi melihat, mendalami, mengkoordinir ini untuk laporkan kepada bupati. Ini dampak yang ditimbulkan kalau terjadi adanya staf khusus. Ya. Apa? Karena staf khusus itu tidak mempunyai kewenangan struktural ya, tidak penting ya. Karena yang punya staf khusus itu kan OPD, KPKS, itu yang intern ya. Kalau staf khusus itu tidak mempunyai struktural yang nggak ada ya. Terus yang lebih parah lagi saudara-saudara, bapak-bapak, ada dualisme kepemimpinan. Ini ada dualisme kepemimpinan ini. Jadi terjadi kebingungan di lapangan mengenai siapa yang harus dipatuhi, perintah resmi dinas atau bisikan staf khusus. Ini kan kita sering zaman dulu ada nama pembisik. Ini kan pembisik jadi ganti bahaya nih. Yang ini kan jadi dualisme kepemimpinan, terjadi kebingungan di lapangan mengenai siapa yang harus dipatuhi, perintah siapa yang berarti perintah dari bupati atau staf khusus. Ini ya, ini. Yang ketiganya kita membahas masalah namanya pemerintahan organisasi tidak terlepas jawabannya harus efektif. Ini kita melihat ya efektif kebijakannya seperti apa nih. Kebijakan nih seringkali tidak berdasar kajian teknis yang matang dari dinas, melainkan hanya berdasarkan kepentingan politik. Dan ini yang sangat berbahaya, sehingga program-program itu tidak dapat dijalankan dengan baik karena kebijakan seringkali ini tidak diambil berdasarkan kajian teknis tadi yang Pak Awas sampaikan tadi, Bapak Iwan tadi, teknis kajian teknis, tetapi melainkan hanya berdasarkan kepentingan daripada politik. Nah, kalau sudah bisa bicara politik, ya kurangnya juga Pak, subjektif juga kepentingannya. Demikian itu dulu. Terima kasih. Makanya kita kembalikan kepada SK itu kan biasanya mencantumkan juga job description ya untuk membatasi gerak mereka, peran mereka untuk tetap dalam kepatuhan terhadap etika juga. Iya kan? Ketika terjadi dalam potensi dualisme kepemimpinan tadi, bahwa bisa disinyalir di sana ada pelanggaran etika. Ya. Nah, setidaknya kalau bisa digambarkan bahwa ini adalah kelemahan dari jiwa kepemimpinan, ini tidak mungkin terjadi. Bisa terjadi dari efek-efek negatif tadi adalah lemahnya kontrol pimpinan, sehingga tadi ada yang di luar batas-batas yang dilanggar gitu, yang kemudian menjadi sekarang kegelisahan publik. Nah, kalau memang dalam durasi yang sekarang berkuasa kemudian kehadiran staf sus cenderung banyak negatifnya, apa yang harus diambil? Apakah diganti ataukah bagaimana? Baik, terima kasih. Saya rasa setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh seorang itu kan harus dievaluasi, Pak ya. Harus ada evaluasi, harus ada KPI-nya gitu. Kalau mekanisme seperti apa gitu. Kalau ternyata kehadiran staf sus ini meresahkan daripada organisasi, ya kenapa harus harus dipertahankan gitu. Karena kita jelas saja. Jadi yang jelas kan maksud daripada ada staf sus ini kan untuk mempermudah, untuk membeli ketentraman, untuk melancarkan kegiatan roda pemerintahan. Nah, ini kepada sini. Tetapi kalau seandainya keberadaan itu justru mempunyai persoalan, ya harus dijawab kembali. Ini kan bukan PNS, Pak. PNS saja bisa digeser-geser kok, apalagi ini pejabat non struktural kok. Iya kan? Itu kan saya rasa nggak terlalu sulit prosedurnya daripada kita menggeser atau mengganti ASN atau OPD, karena ada status gelar, karena dia ada aturan kepegawaiannya. Tetapi kalau saya sini kan hanya saya butuh untuk membantu saya. Ketika yang bersangkutan tidak membantu saya, justru meresahkan, justru menghambat, justru membuat polemik di masyarakat, kenapa harus dilanjutkan? Itu simpel, Pak, bagi saya. Nah, Oke, bagaimana menurut Bang Iwan nih? ya. Nah, Kalau menurut saya
Kalau menurut saya terkait dengan polemik ini, yang pertama kita harus punya ukuran sampai sejauh mana kapabilitas status ini kan. Nah, saudara sudah punya ukuran belum? Pimpinannya sendiri mengatakan dalam suatu video gelarnya cukup panjang. Jadi istilahnya, kalau istilah siapa namanya itu kritisi apa Amerika itu istilah bono, bukan pada esensi yang sesungguhnya, karena sesungguhnya kita ini bukan itu. Yang kita harapkan itu adalah jawaban berkaitan dengan efektivitas, kan gitu. Apakah efektivitas status ini betul-betul kan menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan, itu yang harus menjadi jawaban, dan itulah yang harus kita nilai kan gitu. Bukan persoalan akademisi kan gitu, karena itu tidak penting gitu. Taruhlah misalkan saudara juga bisa jadi staf sus kan gitu. Karena staf sus itu bukan persyaratannya akademisi, bukan kan gitu, kecuali staf ahli ya. Staf ahli jelas di aturannya harus ASN kan gitu, harus kompeten kan gitu, punya keahlian tertentu kan gitu, atau tenaga fungsional harus seperti itu. Kalau staf sus enggak apa-apa, siapa saja juga bisa kan gitu, tidak perlu harus gelar kesarjanaan, nggak perlu. Saya juga bisa kan gitu. Nah, itu jadi yang pertama itu ukuran kita ini menilai apakah staf sus ini fungsional atau tidak kan gitu. Efektivitasnya membantu pekerjaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ke dalam pemerintahan kan gitu tanya. Kalau memang itu iya kan gitu, terjadi seperti itu ya harus diganti kan gitu. Cuman kan kita kan belum bisa melakukan evaluasi itu kan gitu. Siapa yang lembaga yang berhak melakukan evaluasi kan gitu. Dan tidak ada satupun sekarang orang yang melaporkan bahwa Bung Salman itu bikin rese kan gitu. Itu problemnya. Kalau memang ada mengevaluasi tentunya kan bupati itu sendiri, dan bupati juga dalam hal ini karena merasa bukan itu. Artinya kan itu harus dirasakan oleh masyarakat. Iya. Ini Bung Salman ini dirasakan oleh masyarakat berguna enggak kan gitu. Kalau memang bermanfaat berguna ya go on kan gitu. Kalau memang tidak bermanfaat kan gitu, ya harus segera suruh pulang ke Madura kan gitu. Itu kan gak digaji APBD kalau iya, membebani kan. Bukan soal itu. Kalau soal gaji juga tidak jadi ukuran atau parameter. Uang bupati, saya jadi bupati tidak digaji nggak apa-apa kan. Saya dapat komitmen itu gede malah kan gitu. Gaji nggak seberapa itu. Iya itulah. Jadi walaupun itu tidak tertulis, memang gaji itu nggak penting begitu. Jadi bukan persoalan itu. Bukan persoalan itu, apalagi ngomong ada menteri ngomongnya 4 juta kan gajinya kan. Bukan soal itu. Yang jadi soal adalah dia tadi berlaku sebagai broker kan gitu. Itu yang jadi soal kan gitu. Dan dia adalah instrumen yang dimanfaatkan untuk kekuasaan kan gitu. Itu persoalannya. Itulah yang harus jujur kita katakan, dan kita tidak mau jadi orang hipokrit lah sekarang. Harus terbuka semuanya. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi. Jadi problemnya itu, Bung. Jadi kalau sampean nggak senang dengan Salman, ya carikan persoalannya kan gitu di masyarakat, gitu kan ya. Oke ya. Boleh begitu. Nanti kita lanjut ke Bung Oo ya, bagaimana menyikapi tentang Bung staf sus ini. Ya, Bung staf sus ini secara status karena sepintas boleh dengan istilah manajer bank begitu kan, non struktural. Namun tadi kita tarik pada kebiasaan publik bahwa diduga terjadi di luar dari etik yang harus ditegakkan. Ya, di antaranya adalah terciptanya dikotomi sekat psikologis di pendopo itu sendiri. Ya. Hanya pejabat-pejabat tertentu yang konon hanya bisa menghadap, dan ini akhirnya berimbas juga pada kesehatan birokrasi kita. Bagaimana pendapatnya? Terima kasih moderator, karena temanya cukup menarik, status rasa berbagi. Ya. Lalu saya ingin
supaya mendalam. Jadi 15 pikiran, pokok-pokok pikiran panitia akan saya bahas secara total dan itu saling terkait. Maka saya termasuk juga soal bagaimana gelar. Dan saya akan kasih judul supaya ini tentu saya berbincang pada data, pada videonya Bupati sendiri, ya kan di TikTok itu yang sampai di media SPD dan update data yang pada akhir. Maka saya mengambil judul apa maksud dan tujuan Bupati Luki memamerkan rentengan gelar Stafsus Salman. Nanti saya bahas rasa Bupati. Jadi saya memulai bahwa bolehkah diskresi itu? Banyak orang berpikiran boleh, katanya itu kan. Nah kalau boleh, ini namanya negeri ada kadabra. Boleh itu ketika diskresi tidak melanggar norma di atasnya, tidak melanggar peraturan undang-undangan. Ini namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good government dan clean government. Undang-Undang 28 tahun 99. Begitu juga secara ketatanegaraan tidak bisa, oh ini diskresi ke bupati, prerogatif absolut, mana ada di negara demokrasi. Kan? Nah ini perlu kita luruskan karena ini juga berbahaya bagi pandangan publik. Lalu apa yang dilanggar? Di dalam podcast saya sudah saya bahas ini jauh-jauh hari ya, bahwa pengangkatan status ini melanggar undang-undang. Karena di dalam Perpres ya 140 tahun 2024 boleh dibaca pasal 9 itu hanya khusus pada struktur kabinet dan kementerian. Lalu ada pernyataan tegas dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional Pak Julpan Arif Pakuro mengatakan bahwa pilkada hasil pilkada 2024 yang dilantik pada 20 Februari 2025 dilarang kepala daerah mengangkat stafsus. Sekalipun itu digaji dengan pribadi. Nah, nanti saya ceritakan. Bolehkah kemudian tidak digaji? Ini SK-nya SK Bupati. Jadi kalau itu dilarang maka melanggar undang-undang kan gitu loh, peraturan perundang-undangan. Ini problemnya adalah Bupati mengangkat Salman berdasarkan gambar Garuda Bupati. Nah, itu yang saya sebut melanggar ya, melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian Luki mau, karena itu pernah ditanyakan ke saya bahwa itu melanggar, saya pernah ditawari jabatan itu saya tolak, itu boleh. Bupati karena pengetahuannya terbatas, butuh pendamping dalam tata kelola pemerintahan itu sehingga butuh masukan-masukan, maka fungsinya adalah pemberi saran atau advisor, itu saja. Nah, lalu bagaimana urusan kesejahteraannya? Ya dari pendapatan Bupati itu boleh, tapi problemnya adalah saya balik dulu ke gelar ya, gitu. Bupati mengatakan bahwa Salman sedang menempuh profesor guru besar. Gelarnya katanya adalah doktor, kemudian sarjana ekonomi, sarjana administrasi publik, jadi S1-nya 2. Lalu sarjana O3 sains, kemudian ada magister administrasi publik, ada magister sains, dan lagi menempuh profesor. Boleh, tapi problemnya adalah problem etika publiknya. Untuk apa tujuannya? Apa Bupati memamerkan gelar stafsus? Apakah menakut-nakuti masyarakat Indramayu? Ya, menganggap bahwa masyarakat Indramayu itu logika berpikirnya kalau harusnya di bawah stafsus, ya kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah untuk apa juga menakut-nakuti? Ya gelar-gelar itu dipamerkan. Saya ambil contoh. Kalau boleh saya pinjam istilah Rocky Gerung itu. S1, S2, S3 itu hanya merupakan bahwa mereka pernah belajar, bukan mereka pernah berpikir, ya kan? Problemnya itu, nanti kita uji Salman itu pernah berpikir tidak? Beberapa kebijakan publiknya, saya kasih contoh. Lalu saya ingin mengutip juga, filsuf Prancis Descartes mengatakan bahwa aku ada karena berpikir aku ada. Nah kalau aku ada karena tidak berpikir, maka ini menjadi patung hidup, menjadi boneka. Ini problem, gitu loh. Lalu melanggar tidak etika, melanggar. Karena apa? Salman bertindak langsung, ya sudah melanggar undang-undang tadi pengangkatannya dengan bupati, dia melanggar menginstruksikan langsung, melakukan camat. Bahkan update data terakhir itu ada dipecat outsourcing di Kominfo, ya kan ribut.
Jadi tindakan-tindakan langsung itu tidak hanya merusak di bawah trust bupati, begitu juga dinas-dinas tidak nyaman, gitu loh. Nah, kalau Salman itu informal karena Luki punya keterbatasan banyak, tidak paham dengan tata kelola pemerintahan, malas baca peraturan perundang-undangan, ya kan, malas kemudian berpikir maunya terima bersih, oke, tapi itu eksternal, ya kan, tidak boleh menggunakan fasilitas negara juga pakai mobil, boleh dia kasih honor dari pendapatannya, tapi tidak boleh langsung demarkasinya melangkahi itu. Nah, lalu kita bicara mana dasar etikanya? Baik, saya kasih contoh. Kita mau menganut etika universal, tidak ada yang membenarkan itu. Kalau kita menggunakan etik atau moralitas lokal, saya ambil contoh dari Pol Pot, seorang filsuf juga. Jadi dalam etika lokal pun tidak boleh, karena Indramayu di mana-mana tidak boleh, karena juga ada sumpah jabatan. Nah, ini yang sudah diabaikan oleh Salman dengan arogansinya, kemudian sehingga dia bisa intervensi ke dinas, ya kan, bisa dilakukan langsung camat, bisa lain-lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi harusnya bupati, lalu bagaimana? Mungkin tidak bupati berpisah dengan Salman. Nah, analisa saya sementara ini, ya mudah-mudahan namanya juga prediksi analisis bisa berubah, dinamika politik bisa terjadi, tergantung kondisi sosial politik. Kalau saya simpulkan, bupati dengan Salman ini adalah bagaikan air dengan gula. Hukum persenyawaan kimia itu terjadi. Jika saja Salman dengan bupati ini air dengan minyak, maka tidak bisa hukum persenyawaannya. Nah, kepentingannya tapi tidak dijelaskan. Ya, kepentingannya politik. Benar tidak Bu Garis Indramayu? Tidak benar. Karena saya punya fakta. Contoh, dia punya stafsus. Kenapa bupati kemudian mengangkat 54 kepala sekolah SD SMP tanpa tes? Oke? Kan padahal stafsus, katanya stafsusnya orang hebat. Saya tidak tidak mempermasalahkan soal gelar, karena sekarang ini dalam otonomi pendidikan Indonesia ini ambruk sistem pendidikan tingginya, tidak aneh Anda bisa 2 tahun itu 5 gelar, 10 gelar kalau punya duit. Ya kan, ada yang disebut dengan kampus ruko, ya kan, ada yang disebut kampus kaleng gitu loh. Nah, jadi hal-hal itu tidak perlu guyup, mau doktor mau profesor, ya kan, kita uji cara berpikirnya, logika keluarasnya secara akademik ada tidak. Lalu bagaimana menguji Salman berikutnya, ya, saya kasih contoh lagi. Pilu serentak, saya sudah bahas, itu melanggar peraturan undang-undang, lalu modalnya selembar secari kertas dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal itu PP Undang-Undang nomor 3-nya 2024 itu belum ada. Di kabupaten lain itu ditunda, tapi Indramayu karena ingin pencitraan maka harus pilu serentak. Nah, karena kondisi masyarakatnya itu tidak sensitif, ya kan, kalau kritis, tapi masih berangkat soal rutinitas Indonesia. Ini problemnya. Nah, lalu kemudian kebijakan lainnya banyak yang dilanggar. Nah, jadi kehadiran stafsus ini bukan bupati beberes dan merusak, adalah soal Indramayu tidak bisa keluar dari kebobrokan. Banyak pelanggaran kebijakan publik yang ditempuh bupati pemerintahan Luki ini melanggar semua peraturan perundang-undangan. Beda tipis dengan rezim sebelumnya di Agustina itu loh. Dan itu saya ingatkan berkali-kali pada Luki. Tapi karena Luki pilihannya pada tadi kuasa bandar, kepentingan politik, ya oke lah, pada satu saat mungkin ada dinamika politik dan lain-lain akan berubah. Jadi sekali lagi bahwa apa yang terjadi, contoh, ada stafsus. Kenapa kemudian PWI, PDAM berdasarkan nepotisme sporadis melanggar PP 54 2017 tentang persyaratan administrasi? Kan ada stafsus. Kalau stafsus itu hebat, kalau dia paham dengan peraturan perundangan, tentu mencegah. Stafsus justru jadi palsu, Pak. Nah, karena itulah tadi, maka kita semua tidak perlu guyup dengan gelar-gelar itu loh. Lihat aja di TV itu, banyak profesor yang ngawur-ngawur. Gitu loh. Tapi profesor, mau tidak mau kita harus akui. Jadi sekali lagi bahwa diskresi itu boleh, tapi bukan hak prerogatif absolut. Harus tetap mengacu pada peraturan perundangan, norma di atasnya. Orang hukum mungkin akan berdebat. Bagaimana kemudian ini? Ya, saya kasih contoh, karena ada orang hukum yang nggak perlu juga. Hans Kelsen itu mengatakan bahwa norma di atas
norma di bawah harus lurus dengan norma di atas. Bukan norma di bawah kemudian melanggar norma di atas. Begitu juga peraturan perundang-undangan di kita, ketatanegaraan yang baik, bukan negeri ada kadabra. Berarti kata SK tadi kurang sah atau bisa di PT UN kan? Bisa, tapi jangan terlambat. SK kalau PT UN itu kebijakannya adalah 3 bulan sejak diterbitkannya mekanismenya. Staf khusus ini kan sudah setahun. Jadi tidak bisa. Sarannya apa? Bagaimana kemudian itu? DPR kalau punya fungsi ya pengawasan seperti dalam undang-undang atau berfungsi sebagai watchdog, atau jika tidak 5D maka diundang lebih saya dimintai pertanggungjawaban soal staf sus, ya kan? Nah, tapi kita berharap kepada DPR kita, bagaimana mungkin, ya kan? Kepentingan politiknya beda, dia belum bisa berpikir lintas perut. Masih hitung-hitungannya saya dapat apa, itu problemnya. Nah, jadi sekali lagi gitu loh, saya bukan anti nepotisme tadi yang bilang bahwa ya teman dekatnya betul, tapi saya menolak nepotisme yang sporadis gitu loh. Nah, bagaimana staf sus, kadar kapasitas intelektual, logika dan akal? Oh sekarang Luki menabrak semua kok. Apa yang tidak ditabrak oleh Luki? Pelantikan 60 PNS, ASN, itu kan melanggar, sudah saya bahas. Di dalam peraturan manapun tidak ada mutasi itu di setahun 2 kali. Nina dulu diperingatkan oleh KSN. Nah ini orang baru belum 3 bulan dimutasi lagi. Ada staf sus di situ. Kenapa dia tidak ngomong? Gitu kan? Kan minimal 2 tahun. Memang kerjaan bupati utak-atik apa namanya mutasi. Lalu dia bilang klaimnya pakai manajemen talenta, mana ada? Manajemen relawan yang saya sebut dalam podcast saya, manajemen bisik-bisik itu yang kemudian merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Luki saya. Jadi trustnya turun, gitu loh, public trustnya jatuh lah. Nah, jadi itu termasuk juga pengangkatan tim percepatan. Saya sudah bahas, itu juga melanggar. Nah, jangan kita berpikir karena tidak ada ketegasan di dalam undang-undang lalu ya bisa saja boleh, tidak diatur. Diatur oleh etika, oleh norma gitu loh. Logika berpikir kita dituntun oleh norma, oleh moral, bukan penegakan undang-undang. Kan tidak ada ketegasannya dalam undang-undang, jadi boleh gitu loh. Nah, itu boleh di negeri ada kadabra, bukan di negara demokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik gitu loh. Bukan dengan ketatanegaraan kita yang baik. Nah gitu loh. Oke, ada lagi. Kembali ke video tadi yang Mas Owo lihat atau tonton tentang Bupati yang mempertontonkan gelar staf sus. Apakah ini menggambarkan bahwa Bupati terjebak dalam menara gading, kemudian terlalu sungkem gitu terhadap gelar daripada wawasan yang relevan gitu yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang tepat buat Indramayu. Jadi Bupati ini kan kelahiran udah, tapi cara berpikirnya adalah lahir tahun 40-an, di mana struktur masyarakat masih bangga dengan gelar-gelar. Kalau dulu gelarnya waras. Tadi saya bilang bahwa Anda 2 tahun bisa 5 gelar, 10 gelar, saya punya duit. Betul. Dalam otonomi pendidikan itu bahayanya. Tapi otaknya tidak ada, tidak terisi, gitu loh. Yang dicari adalah aku ada karena berpikir, aku berpikir karena ada. Maka kata Rocky Gerung, ya, sekali lagi saya ingin mengutip kalau diizinkan, kalau boleh, S1, S2, S3 itu hanya bukti tanda pernah sekolah, belum jadi bukti bahwa pernah berpikir. Itu problemnya. Gitu loh, di kita Indramayu. Gitu loh, jadi Salman mesti diuji itu. Makanya kan saya pernah juga ini ngomong. Mudah-mudahan nanti Bupati dengar juga gitu loh. Oke, kalau Bupati merasa hebat dengan Salmannya, buka debat publik ya, Salman anak desa OO PKSPD menantang untuk debat publik soal itu. Supaya clear gitu loh, tidak jadi politisasi gitu loh. Soal tata kelola, ya kan, soal ketatanegaraan, soal kebijakan APBD kemana. Kita ini kalau melihat APBD, RPJMD ini, saya pernah kritik habis-habisan. Kita ini mau dibawa kemana tidak jelas. Itu loh APBD, kalau kita baca, apalagi transparansi tidak ada, APBD tidak bisa diakses. RPJMD saya baca, saya kritik sebenarnya bahwa
RPJMD ini tidak punya arah, tidak punya kompas. Lalu bagaimana mau Indramayu keluar dari kebobrokan, keluar dari kemiskinan? Adanya adalah penyampaian hoax. Ya. Kata John Owell adalah memang penguasa itu lihe setiap hari menggonta-ganti catatan, gitu loh, tidak berdasar fakta. Nah ini juga media massa menjadi tantangan. Nah jangan kemudian senang dengan diri saja sepihak gitu loh. Stunting bisa diselesaikan 1 tahun, panen katanya, ya kan, kita ini 7, berapa tuh, ya satu hektar katanya 12 ton. Dari mana ceritanya tuh Luki? Statusnya di mana? Pernah nggak dia ke sawah? Gambar kering giling lagi, gitu loh. Nah jadi inilah yang menjadi problem kita. Tapi lagi-lagi para akademisi tidak tertarik, kampus juga lebih senang kemudian refrain, ya kan, dalam tanda kutip. Nah, kelompok masyarakat kritis juga di dalam itu tidak ada tradisi intelektual itu. Nah ya sudah, DPR-nya juga begitu. Nah maka izinkan saya argumentasi nanti bahas teologi. Lalu saya mengatakan tadi pagi ke beberapa teman, Indramayu ini seolah-olah dalam tanda kutip menjadi daerah terkutuk secara teologi. Jadi amat sulit mendapatkan pemimpin yang waras. Bukan gila waras itu, logikanya gitu loh, dan akal warasnya. Jadi karena kita ini daerah terkutuk, maka tidak ada celah, hampir tidak ada celah untuk mendapatkan bupati yang punya logika dan akal waras. Kenapa? Lalu saya kasih usul. Ada tulisan saya koreksi soal sejarah Wilalodra itu kalau di 100 halaman ya 7 seri itu. Nah ini karena gara-garanya adalah sejarah Wilalodra dongeng dijadikan kemudian fakta sejarah, padahal itu ngibul ngawur gitu loh. Mana ada Wilalodra itu anak Bagelen? Bagelen itu di sana cantilan loh. Nah ini sudah ngawur, logika kita ini diracuni oleh logika yang tidak beradab, logika yang tidak diuji kebenaran. Karena ilmu pengetahuan mengatakan bahwa pernyataan semua orang termasuk saya, Anda jangan percaya, lalu diuji ulang, sehingga ada teori data story. Itu konkretnya begitu loh. Jadi banyak profesor ngomong, banyak dokter ngomong, gitu loh, harus diuji ulang. Belum tentu dia juga ngawur-ngawur gitu loh. Baca buku belum selesai, soal kemudian dapat dokter, dapat profesor sekarang ini gampang gitu loh Mas. Oke, bukan melecehkan pendidikan gitu loh. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Pak Dr. Rosid. Tadi sudah digambarkan Pak? Tadi sudah digambarkan tentang oleh Mas Allah bahwa dari sisi aturan memang menabrak yang di atasnya, karena memang mengangkat dalam status sebagai bupati, artinya status bupati bukan statusnya Luki Hakim gitu. Artinya kalau dipandang secara hukum, status yang secara aktif sekarang di sana itu tidak berbeda dengan office boy, supir dan seterusnya. Karena kalau dipandang secara regulasi tadi, ya kan, status itu dulunya status Luki bukan status bupati. Karena kalau status tadi dengan logo yang digambarkan oleh Mas O tadi menabrak undang-undang. Bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Tentang status yang menurut aturan Mas O itu memang menabrak di atasnya. Hanya kecuali apabila status itu ada status Luki Hakim, gitu, bukan status bupati. Iya, ini fenomenanya harus dibedah nih, untuk bisa dipahami bersama begitu, supaya masing-masing juga bisa menjaga etika dan produktivitas juga bisa terbangun seperti itu. Bagaimana memandang fenomena ini? Baik, terima kasih. Tadi saya sebelum menjawab itu saya kembali mau menjawab masalah tadi, bisa nggak sih staf khusus itu dinilai ya? Iya, dinilai, dievaluasi. Iya, Ya, okay. evaluasi. Jadi dievaluasi ya. Jadi apa? Ini evaluasi staf khusus dalam rangka untuk mencegah terjadinya abus of power ya tadi ya, yang disampaikan aja. Jadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sebenarnya untuk mengaudit staf khusus itu, ini saya tadi tulis ya,
adalah merupakan tantangan yang besar. Karena apa? Posisi staf khusus itu sering kali berada, tadi saya katakan, di area abu-abu hukum. Karena apa? Dia tidak sepenuhnya dia birokrat. Tetapi walaupun dia tidak sepenuhnya birokrat, tetapi mereka memiliki akses kekuasaan yang besar. Namun publik tidak boleh membiarkan ini terjadi. Ada tahapan, Pak, untuk bisa mengaudit, untuk bisa menilai Tadi mengevaluasi staf khusus. publik tidak bisa membiarkan, apalagi ASN, Pak. Iya, Apalagi birokrasi. iya. Sikap apa yang harus diambil oleh birokrasi? Pertama, dari masyarakat harus satu membuka audit transparansi dulu, Pak. Yaitu membuka kotak hitam administrasi. Kita menuntut meminta isi SK adalah bentuk kejelasan status dan tugas mereka secara limitatif. Kita lihat itu dulu Satu, SK. Iya, kan karena di dalam SK itu tercantum biasanya tugas dan kewenangannya. Nah, kalau di SK itu kita sudah mengetahui dan ternyata dia melanggar, kita kan bisa enak, kan? Tapi kalau kita tidak mengetahui itu isi SK itu, kita kan melanggar. Padahal dia mendapat SK-nya memang seperti itu, kan? Jadi kita harus punya dulu landasan hukum di SK itu. Baru kita mengatakan bahwa staf khusus bisa melanggar. SK itu bisa secara umum, tapi kalau secara khusus misalkan Nah. untuk rapat-rapat itu harus ada surat tugas tuh. Ya, surat tugas memimpin rapat apa, dalam agenda apa, dalam waktu apa, itu kan. Dan itu juga harus ditunjukkan oleh staf khusus. Seperti itu kan. Ya, jadi masyarakat itu bisa mendesak, Pak, kepada Pak Bupati tentang SK pengangkatan staf khusus itu. Kita sudah tahu sebenarnya kita ini kan bisa staf khusus, tapi sebenarnya SK-nya pernah lihat, Pak? Saya pernah baca. Pernah baca ya? Nah, Benar itu, ada. Ada Pak Kiri, saya dikirim. dikirimin. Ada Ah. tangannya. Nah, Konsiderannya. terusnya apa? Ya konsiderannya kan tadi kebutuhan aja. Kalau undang-undangnya biasa, tapi kan seringkali menabrak itu loh. Kecuali tadi staf khusus pribadi. Nah, jadi harus dibedakan mana staf khusus pribadi, mana kemudian yang dibolehkan Stop, sudah. ya. Staf khusus pribadi boleh saja 100 orang, 100 orang juga boleh kalau rugi. Gitu loh. Silakan aja, Pak. Oke. Tadi sampaikan itu ya. Yang keduanya kita juga harus meminta dari SK ya. SK-nya jelas supaya kita ini apa ya? Kita bicara, kita menegur, kita mengoreksi, kita menilai harus ada landasannya. Kalau memang betul dia menabrak, ya kita harus dievaluasi, Pak. Pertama. Yang keduanya ada audit kinerja. Ini berbasis audit. Jadi minta bahwa kinerjanya staf khusus itu apakah sudah diserahkan sesuai SK atau belum? Tidak. Jadi audit bukan karena kepentingan politik, tapi betul-betul audit output jaringannya. Apakah betul-betul staf khusus itu melaksanakan tugas sesuai yang yang tertera di dalam SK Bupati? Itu yang terpenting, bisa minta. Dan yang selanjutnya, tadi saya sepakat dengan Pak O, kita minta ke pengawasan melalui saluran formal, yaitu di KPRD. Bisa, Pak. Jadi masyarakat itu sebenarnya, Pak, tidak bisa bekerja sendiri. Sebenarnya kita harus menggerakkan lembaga pengawasan. Kita melalui DPR. Jadi mendorong pembuatan pansus DPR, DPRD ya. Apa? Karena dia memiliki, Pak, hak pengawasan. Masyarakat bisa mendesak DPRD untuk membentuk panitia khusus jika ditemukan, Pak ya. Jika ditemukan adanya indikasi staf khusus itu mengintervensi proyek atau kebijakan teknis di dinas. Bisa. Itu kita cari datanya dulu, Pak. Jadi saya mendorong DPRD atau DPRD itu memiliki hak pengawasan. Masyarakat bisa mendesak DPRD, Pak, untuk membentuk panitia khusus atau pansus jika ditemukan indikasi. Ini berindikasi ya. Indikasi status itu mengintervensi proyek atau kebijakan teknis di dinas. Bapak mencari saya sini, apakah ada yang kait kan? Ada jelas. Nah, tadi juga sampaikan kalau ke DPR bisa juga lapor ke Ombudsman. Jika status itu mulai bertindak seperti pejabat publik, ini ya, misalnya memimpin rapat dinas atau menandatangani dokumen yang seharusnya wewenang ASN, publik bisa melaporkan adanya maladministrasi
ke ombudsman bisa. Kalau kita ada salurannya, jadi kita nggak bergerak, tapi yang jelas harus ada SK dulu. Kita lihat apakah hak dan kewenangannya. Apabila dia menabrak tugas dan kewenangan yang di atas satu dengan SK, bisa kita biasa ke DPR, bisa juga melakukan. Tapi dengan tadi, jika apabila dia mengintervensi tentang kegiatan saya dalam kebijakan dinas. Kalau kita itu harus harus ada datanya dulu sebelum kita lapor ke DPR maupun ke ombudsman. Ini demikian Pak. Terima kasih. Boleh nanti kita lanjut ke Bung Iwan, tadi disinggung bahwa mungkin ada semacam kepentingan politik. Sebenarnya jasa staf sus itu seperti apa sih sebenarnya, dan pengaruhnya seperti apa sih dalam politik gitu kan. Seringkali itu dibicarakan bahwa itu ada tujuan politik. Jadi kembali saya tegaskan bahwa sistem politik hanya menggunakan usaha saja, tentunya mengakomodasikan semua kepentingan, karena kepentingan yang terdekat dan itu yang harus jadi catatan, dan itu menjadi suatu kewenangan. Saya juga kalau jadi bupati ya tidak akan mengangkat apa yang mengkritisi gitu. Saya ngikut orang yang memang yang patuh pada saya gitu. Itu logikanya seperti itu. Demikian juga politik juga hal yang sama. Nah, pertanyaannya apakah dengan cara mengangkat saudara ini saya melanggar hukum atau tidak kan itu? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dokter dan itu. Saya juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada kerangka hukum sebenarnya. Ya, Pak Dokter ya, tidak ada kerangka hukum. Staf sus nggak ada kerangka hukumnya. Tapi ada himbauan dari Bahkan dia larangan gitu. Tapi larangan itu kan sifatnya lisan. Staf sus hanya berlaku pada struktur organisasi terkait dan kemudian. Iya, jadi hanya itu. Artinya kalau Di tingkat nasional. wali kota ya melanggar gitu loh, jangan akal-akalin. Tingkat nasional yang ngatur tentang staf sus, tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak ada aturannya kan gitu. Cuman apakah kan staf sus ini persoalan kerangka hukum atau bukan kan gitu? Apakah persoalan kebutuhan kan itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Nah kemudian apabila kebutuhan itu kemudian dibuat, apakah itu melanggar aturan kan gitu? Kalau tidak ada aturan, ada adiu tidak ada hukuman kalau tidak ada aturan kan gitu seperti itu, karena memang tidak ngatur kan gitu. Pemerintah menteri juga nggak ngatur kan berkaitan dengan staf sus, cuma ada himbauan larangan kan gitu. Nah sampai sejauh mana kekuatan larangan itu terhadap eksistensi kedudukan Bung Salman, nah, itu yang pertanyaan kan gitu. Oke, berarti Nah, itu kembali perlu diuji. ya kembali tadi ke Itu. pertanyaan Pak Durosi tadi bahwa itu adalah berada dalam wilayah yang abu-abu. Oke, sekarang kita pertegas lagi, kita tajamin lagi soal sikap birokrasi terhadap staf sus yang berada dalam wilayah hukum abu-abu ini idealnya seperti apa? Apakah tetap dalam suasana yang ketakutan atau Iya, bagaimana? saya akan jelaskan. Kita ini bernegara adalah dasarnya konstitusi, ya kan? Ada turunannya. Jadi jangan mengambil sikap abu-abu karena misalnya tidak diatur secara jelas, padahal tadi sudah diatur. Nah, ini logika naif ini ada dalam masyarakat. Ya kali itu namanya kejahatan terselubung, atau di dalam teori kompetitif otoritarisme itu Stephen itu mengatakan ini sudah di bawah sebuah pengendalian, ya kan, instrumen. Nah, jadi misal begini, Luki mengatakan dasarnya staf sus itu adalah dia butuh diperlukan untuk membantu berpikir, membantu mengoreksi kebijakan, ya kan. Nah, boleh saja bupati itu mengambil staf sus itu 1.000 orang sekampung, tetapi tidak di-SK-kan karena itu tidak boleh aturannya. Lalu bagaimana dengan persoalan dinas-dinas? Kalau dinas ini kemudian tidak ingin nyaman dan aman, harusnya dia memberikan masukan kepada bupati. Karena ini juga menjadi problem di Indramayu. Tadi Pak Dr. Rosid ini kan bicara normatif, tapi itu normatif itu tidak pernah bisa dilakukan.
baik itu DPR fungsinya, ya kan, kementerian juga belum tentu. Nah, saya tarik, staf ahli itu ada nomenklaturnya, ada undang-undang kepegawaiannya, ada PP-nya, ya kan, ada permennya. Tetapi dari rejim ke rejim, staf ahli ini dianggap sebagai kotak pembuangan, ya kan? Gitu loh, itu problemnya, sehingga tidak berfungsi. Dinas-dinas mestinya ketika kemudian staf ini Salman karena melanggar undang-undang tidak boleh dia langsung menginstruksi, kecuali ngasih masukan kepada bupati yang kemudian menjelaskan, ya kan? Ketika Salman ambil bagian dalam demokrasi itu, ya mestinya semua kepala dinas kalau rapat koordinasi bubar. Tapi itu bukan watak birokrasi. Birokrasi di Indramayu itu, penelitian saya 20 tahun lebih itu berkesimpulan bahwa watak birokrasi di Indonesia itu ABS. Nah, asal bisa senang bapaknya. Jadi kita berharap pada posisi itu perubahan tidak mungkin. Adanya yang paling mungkin adalah gerakan civil society. Mungkin tidak di Indramayu ini juga susah. Saya dari 82 itu demo, ya kan, mengadakan kegiatan. Konsistensinya tidak ada karena berpikirnya adalah belum lintas problem. Ini yang menjadi problem. Kembali kepada DPR, teman-teman kirim kepada DPR. Nah, sekarang misalnya minta data SK, bupati belum tentu nih. Karena transparansi di LUKI itu, visi misi dan RPJMD-nya itu tidak ada kata transparansi, adanya akuntabilitas, akuntabel. Lalu saya kritik, dapat kritik LUKI juga langsung. Bagaimana mungkin publik bisa mengatakan akuntabel atau akuntabilitas ketika variabel awalnya itu transparansi tidak ada, tidak pernah dikoreksi sampai hari ini. DPR juga saya kasih tahu. Jadi bagaimana kita mengukur akuntabilitas ketika transparansi tidak ada? Ini problemnya. Jadi harus rame-rame, ya kan, masyarakat sipil datang ke pendopo, gitu loh. Saya bukan bersetimbang sama Salman. Yang dicari bagaimana keluar dari Indramayu, bebas Indramayu itu mencari orang baik, ya. Orang baik siapapun orangnya, dari mana, sukunya dari mana, asalnya dari mana, kita tidak penting, gitu loh. Yang saya prihatinkan ini, kok Indramayu tidak bisa keluar dari kebobrokan. Apa masalahnya? Gitu loh. Masalah sederhana nih, Indramayu ini ibarat ini, kelihatan semua tuh masalahnya. Tapi yang jadi pemimpin ini, ya, partai-partai politik juga tidak mau tahu. Nah, ini problemnya. Pada sederhana gitu loh. Apa yang tidak bisa dievaluasi kemudian dipetakan? Soal kelangkaan air, soal urbanisasi saya sudah ngomong, PDAM itu akan menjadi bahaya. Ya kan? Dengan investasi 200 miliar saya sarankan kepada LUKI. Oke, kita dicabut, gitu loh. Konteks. Itu loh jadi. Konteks tadi bahwa yang diungkap tadi adalah persoalan sistemik tadi, watak dari birokrasi kita seperti itu, karakter masyarakat kita juga seperti ini yang membuat yang tadi digambarkan oleh Mas Oo. Dan tentang kembali lagi ke manajer gerbang tadi, ya kemudian karena berakar dari permasalahan hukum yang masih abu-abu dan cenderung menurut Mas Oo adalah ya bahkan salah ya kan, maka berpotensi kan, maka itu ya berpotensi pada filterisasi yang dilakukannya adalah untuk kepentingan pribadi. Oh, itu diakui. Nih ya, saya kasih contoh. Bahwa mutasi-mutasi itu tidak menganut manajemen talenta, ya kan? Ini adalah manajemen pembisik. Saya pernah ngomong ke LUKI, saya kritik. Itu loh. Manajemen talenta ini membentuk tim, ada anggarannya keluar besar, undang profesor, ya kan? Kalau memang rekomendasinya adalah berasal pembisik, ya sudah saja buangkan, anggarannya dialihkan ke yang lain. Nah, itu faktanya. Ya, meskipun itu sulit. Tanya aja, wartawan lebih tahu tuh, masa sudah begitu tuh, ya kan? Nah, ini problemnya. Jadi jangan diabu-abukan. Kita memilih abu-abu, berharap dari kepala dinas tidak mungkin. Kan harus aman. Nah, kalau dimutasi contoh ya, kalau dimutasi kepala BKD, dia akan kehilangan tunjangannya dengan Bapak Dalipal itu 25 juta. Mau digantarkan dulu kayak rejim sebelumnya, mau kehilangan 25 juta tunjangannya. Itu yang menjadi problem perut, itu loh. Makanya ini mendidik mentalitas ABS, itu loh. Sekalipun begitu kan itu di luar dari kewenangan staf sus. Iya, makanya tadi staf sus ini kan melanggar di
teriak kemudian intervensi langsung menuju dinas-dinas, ya kan, langsung misalnya itu tidak boleh, secara etika tidak boleh, secara regulasi tidak boleh. Tapi karena ASN-nya juga kepala dinas juga tidak masalah, yang penting aman jabatan, DPR juga tidak mau tahu, kasih tahu juga tidak mau tahu tuh, masyarakat sipil juga belum bergerak, ya Luki tidak sadar bahwa itu kemudian berbahaya buat dia gitu loh, gitu, jadi begitu loh Mas. Bisa ditegaskan lagi. Nah, Di kolom CV ini dalam The Prince itu bisa dilihat bahwa kepemimpinan itu bisa dilihat dari rekrutmen orang-orangnya. oh ya, Iya nggak? Bisa nggak bisa dipertajam bahwa ini menggambarkan bahwa Indramayu sedang jatuh dalam lubang yang dalam, artinya dalam lemahnya jiwa kepemimpinan. Seperti itu. saya berkali-kali bahwa Luki saya ini kalau kita mengandung standar leadership kenegaraan, ya kan, maupun profesionalisme, dia jauh di bawah standar itu problem pertama. Maka kemudian dibutuhkan pembisik. Luki pernah nanya saya, bagaimana Mas Owo menilai pemimpin itu baik atau tidak, butuh berapa lama? Tidak perlu 1 bulan 2 bulan. Oke, itu pandangan. Saya perjelas nih. Iya. Kalau Mas Luki ini kiri kanannya ada angge-angge semua, maka tidak mungkin gitu loh bahwa Indramayu bisa dibereskan. Ini angge-angge ini urusannya perut. Ya, belum. Bukan bagaimana Indramayu keluar dari empat tertinggalan gitu loh. Lalu kita pakai normatif, harus ini, harus ke DPR, harus ke ombudsman, harus segala macam. Itu saya puluhan tahun yang Oke, barangkali ada pendapat berbeda dari Mas Iwan nih. Barangkali ada sedikit optimisme untuk Indramayu dengan Bupati dan dengan statusnya sekarang. Kalau melihat dari sistem politik tidak ada optimisme. Karena apa? Karena paradigma ini sudah lama berjalan dan sampai hari ini tidak bisa bergeser dari paradigma lama. Kenapa? Kekuasaan pada saat ini juga ada kelanjutan dari kekuasaan masa lalu. Itu problemnya tuh. Oh begitu ya. Iya. Jadi kalau mau jujur katakan seperti itu. Saya ambil analogi lah, Kuwu setelah berhenti tahun 2004, yang 2025 itu tidak bisa bekerja apa-apa karena caritnya harus didol di 2024. Jadi paradigmanya seperti itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, siapapun yang berkuasa ini saling menyandera, kan gitu? Saling menyandera. Jadi kekuatan lama masih melakukan penetrasi terhadap kekuasaan yang baru, kan? Iya, secara politis lah, tentunya begitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga, kita harus jujur katakan bahwa Luki itu sebenarnya tidak jadi bupati. Karena apa? Dia diuntungkan oleh anugerah dengan adanya MK. Kan gitu. Hah? Itu threshold. Problemnya di situ. Jadi secara politis, konstruksi politiknya juga lemah kan gitu. Jadi kalau Luki kemudian melakukan pendekatan secara sistemis kepada partai-partai juga wajar kan gitu. Dia juga ingin selamat kan gitu. Kita juga sebagai pendukung itu juga saya juga ingin selamat kan gitu kan, seperti itu kan. Tapi apakah paradigma lama itu juga bisa bergeser pada paradigma baru? Kan nggak bisa. Kalau saya aja nggak bisa masuk dalam sistem kan gitu. Oke, Pak Durosid, barangkali bisa ditambahkan atau diperjelas lagi untuk membatasi peran pembantu itu tidak seperti penguasa. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan aktivis-aktivis semua? Ya, untuk membatasi itu tadi kan setelah kita tahu SK, kita mengontrol. Jelas kita mengontrol, mengawasi, melihat ya, terserah mau lihat, mengontrol, mengawasi, melihat apakah betul-betul posisi ini berada di luar area jalur. Dalam hal ini DPRD juga harus ada intervensi itu ke arah. DPRD itu hanya punya hak pengawasan. Pihak pengawas, pun kalau mau, tapi kan DPRD-nya apakah sinergi juga? Ini kan yang tadi Pak sampaikan sama Pak, ini kan sebenarnya kan teman-teman ini di semua lokasi ini lagi cari zona nyaman, Pak. Itu tanda kuncinya ini. Jadi tadi yang saya tadi semuanya zona nyaman. Kalau ini mutlak takut saya nggak nyaman tadi. Jadi ini baik eksekutif, legislatif sebagainya lagi cari zona nyaman. Ini yang sulit membedah ini. Kalau zona nyaman ini kita keluar berani keluar dari zona nyaman, ini nama beres. Tapi kita kan nggak mau zona nyaman. Ada interpelasi pejabat lama, ada interpelasi beragama. Apa yang penting kami aman. Dan ini bagaimana solusi kita untuk mereka itu
apa ya, kalau istilahnya itu harus lepas, harus keluar dari zona nyaman itu gitu. Tapi kan sebenarnya tadi daripada mendingan kan gitu loh. Jelas ini salah. Menteri khusus jelas Kapolres itu bukan orang bodoh, orang pintar. Karena dia diseleksi, betul, dia tahu tapi tidak punya keberanian kan. Kalau saya melawan nanti besok tentu saya ke hilir di sana. Dan dia ini yang jadi adalah solusinya bagaimana kita menghilangkan zona nyaman di ini. Oke. Harus yakin bahwa kita perubahan dari semua lini. Kalau satu lini aja nggak bisa. Kalau aktivis aja nggak bisa, kalau nggak dari ASN-nya nggak ada, ASN juga kalau DP-nya nggak ada. Jadi semua komponen pemerintahan ini harus berubah. Iya. Saya pertegas, intinya tidak bisa merubah paradigma lama. Gitu ya. Kita pengalaman, saya pengalaman, Bung juga pengalaman. Kurang apa Orde Reformasi itu semangatnya? Saya pikir benar gitu, di belakang. Ternyata dalam perjalanannya malah tambah rusak kan gitu. Orde Reformasi itu. Ya siapa Oke. pemimpinnya? Oke, nanti kita dengan teman-teman di sana barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau temuan-temuan barangkali nggak apa-apa, diungkap aja. Diungkap aja, nggak apa-apa. Silakan, kita ada waktu sekitar 20 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari yang tidak bisa saya sebutkan tapi adalah tokoh kami. Buat kami adalah tokoh kami. Narasumber adalah tokoh kami. Pembuka inspirasi untuk Indramayu ke depan. Izin narasumber media yang hadir di sini. Kami sebagai orang Indramayu asli miris Pak melihat keadaan Salman yang mengatakan begini, begitu, sampai bisa menentukan eksekusi. Nah, apa yang dikupas pembicara para narasumber bahwa Salman adalah sebagai staf khusus, tapi dalam aturannya tidak ada yang dibicarakan oleh narasumber secara akumulasi, aturannya tidak ada. Tapi secara kebijakan yang disampaikan oleh Bang Oo itu dikeluarkan SK ya Pak dari Bupati. Simpel bagi kami Pak, itu bukan orang Indramayu. Eksekusinya bagaimana? Aktivis yang kita harus galakkan, mahasiswa kita rangkul, DPRD kita rangkul, masyarakat kita rangkul. Jadi kalau satu sisi saja kami sebagai aktivis, John Pak, yang ada adalah polemik saat ini berbicara tentang pendopo. Bagaimana ketemu bupati? Susah, diseket. Saya miris Pak, saya seorang relawan, asli mutlak relawan, mendukung seorang Luki Said untuk menjadi seorang bupati. Tapi setelah menjadi sumbang seorang relawan yang benar-benar mengeluarkan kasar modal, secara modal pribadi, modal tenaga, modal pikiran, apa yang didapat? Aspirasinya tidak diterima dan dibatasi oleh orang Madura, Salman, dan ada beberapa unsur lagi yang saya tidak bisa sebutkan. Jadi ayo kita kaji bareng-bareng ke Bupati. Apakah tidak ada orang Indramayu yang pintar? Banyak Pak, izin, banyak orang Indramayu pintar. Salman mengatakan saya adalah profesor, doktor, S1, S2 dengan komitmen. Maaf, 2 bulan juga kita bisa mencapai itu. Tapi etika kultur yang dilakukan di Indramayu, etika kulturnya Bapak, apakah dia ngerti? Daerah si A, daerah B, dari ujung barat sampai ke timur, apakah Salman tahu kultur pondasi Indramayu? Kan tidak tahu. Itu yang saya kaji saat ini. Kulturnya dia, etikanya bisa mengkaji tidak tentang peradaban, kebudayaan, dan adat Indramayu. Dia tahu nggak? Di Tambi ada ini, di Lelea ada ini. Tahu nggak dia? Saya rasa kecil kemungkinan. Jadi ayolah, saya bukan seorang yang ingin mendobrak seorang bupati menjadi figur yang tidak berfungsi, tapi mengingatkan bahwa di Indramayu masih banyak orang yang pintar dan bisa ditarik untuk menjadi fondasi seorang bupati dan wakil bupati. Maaf,
kalau berbicara di sosmed, Salman dan si A, si B bisa bahasanya tadi kan, yang berbisik bisa naik. Itu sudah dilakukan dalam sosmed. Saya baca ada salah satu kejadian yang outsourcing Pak ya, izin, yang sampai berontak di tengah malam jam 11 berapa itu ketemu Bang Salman dan si A. Akhirnya di situ kan ada polemik, dan akhirnya mengatakan dengan songong, saya ini S1, S2, S3 di media itu, di Facebook itu. Jadi tolonglah Bang Salman dengan hormat, ayo bareng-bareng membangun Indramayu dengan beretika saja Pak. Izin, setuju gak dengan beretika? Itu etika Pak, karena dasar hukum, dasar pendidikan kalau tidak didasari dengan etika ya bobat Pak, bohong lah. Sekarang kalau dia merasa staf khusus, ya maaf tadi, karena tidak ada aturan Pak ya, tidak aturan anggaran juga, ya maaf, tidak boleh satu mobil dengan bupati, silakan terpisah, kan tidak ada gaji katanya. Ya bukan dikatakan staf khusus kalau memang dia, ya maaflah bis. Jadi apa ya, saya berbicara mengatakan Salman atau seorang di dalam ring pendopo itu ada sekat untuk para relawan, aktivis, media, ada sekat. Ya tolonglah untuk 2006 bukalah rumah aspirasi Kabupaten Indramayu. Itu setuju saya ini. Itu yang saya mau. Mungkin dari saya tidak kurang dan tidak lebih. Sekali lagi mohon maaf kepada orang pendopo, khususnya Bupati, Wakil Bupati, Bang Salman, karena ini adalah agenda publik yang harus kita angkat dengan meluruskan bagaimana Indramayu menjadi benar, Indra menjadi benar. Kalau dengan ada kandidat yang tadi dibicarakan narasumber, ini begini, ini begini, secara konsep hukum, secara aturan kan tidak ada. Makanya ya mohon dikaji lagi kepada pemerintah yang lebih tinggi, bahwa kalau memang aturannya tidak ada, ayo kita duduk bareng, apakah masih diperlukan atau tidak. Itu aja sih. Terima kasih. Saya Trisno Widianto sebagai aktivis dari Seliek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebut barangkali ditambahkan ditanggapi, diperdalam atau di. Jadi sekali lagi saya sepakat bahwa harus ada respon publik masalah sipil untuk meluruskan barangkali bupati ini lagi tidur atau belum siuman. Nah, kalau kemudian bupati sudah diingatkan, datang baik-baik beberapa orang, kemudian juga tidak digubris, ya kan? Lalu demo juga kemudian tidak berubah, ini namanya tidak tahu diri, tidak tahu malu, tidak punya kemaluan, itu juga problem. Lalu bagaimana kita mendesak DPR, ini juga penting. Soal apakah DPR itu merespon atau tidak, oke, kita abaikan dulu. Karena saya begini, DPR ada isu mau membuat pansus soal PDAM, tapi sampai hari ini pansus itu kita dorong juga tidak jalan. Nah, jadi catatan saya tadi bahwa karena jelas regulasinya tidak boleh, dalam pengertian tidak boleh, bukan tidak ada. Karena tadi Perpres itu, peraturan Presiden 140 2024 itu stafsus itu hanya pada kabinet dan kementerian. Jadi di luar itu tidak boleh. Jangan pilih yang abu-abu. Kalau abu-abu terus ya tidak selesai. Nah, jadi DPR bisa kita desak bikin pansus atau bikin interpelasi, ya. Interpelasi dengan ini loh pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Luki padahal ada stafsus. Nah, ini menurut rumornya bahwa Luki lebih percaya mendengarkan Salman masukannya daripada yang lain-lain. Nah, ini juga dari internal begitu. Nah, ini maka problem. Maka sebenarnya yang saya harapkan adalah ketemu orang baik. Tetapi tesis orang baik di negeri ini, di negeri Adakadabra ini ternyata gugur, gitu loh. Jadi kita semula anggap baik, ternyata prakteknya tidak baik. Itu namanya tesis yang gugur. Nah, jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa, kemudian masyarakat sipil
ya ayo bersikap untuk menyelamatkan Indramayu. Indramayu ini tertinggal dari segala-gala, gitu loh. Nah kita malu juga. Harus saya kadang-kadang kedatangan para peneliti dari luar. Saya harus ngomong apa lagi gitu loh. Padahal tadi sudah saya contohkan, Indramayu itu kelihatan semua, masalah pertanian kelihatan, kebudayaan kelihatan, ya kan, masalah kemudian kelangkaan air kelihatan, PDAM kelihatan, ya kan, BPR kelihatan, saya kritik habis-habisan, akhirnya kolab kan gitu loh. Nah, jadi kalau DPR kemudian juga tidak jalan, mudah-mudahan DPR sudah tidak 5D lagi, ya, meskipun kita tetap curiga gitu loh. Ya kita dorong, kita coba, kemudian kita tekan minta SK-nya gitu loh. Nah, kita coba juga. Nah, kalau kemudian Luki tidak memberikan itu, katanya transparansi, ya kan? Gitu loh. Buktikan dong, gitu loh. Buktikan sikap profesional. Nah, itulah yang kemudian harus kita tuntut. Tapi lagi-lagi kalau tidak ada satu kesatuan untuk bersikap, bertindak, ya susah juga, gitu loh. Jadi begitu. Jadi sekali lagi jangan pilih kemudian abu-abu. Oh ini diskresi, itu boleh-boleh saja. Oh itu jelas melanggar aturan. Oh ini abu-abu. Oh itu ada aturannya, aku dipilih abu-abu gitu loh. Gimana ceritanya? Jadi kita harus dituntun oleh logika dan akal waras gitu loh. Akal waras akademik yang mempertaruhkan logika ini waras atau tidak, gitu loh. Jadi sebenarnya sederhana, apapun bisa. Ini satu tip yang terakhir mungkin, bahwa saya teringat betul karena saya menulis artikel juga. Ada petunjuk, kita belajar harus dari Umar bin Khattab ketika mau menyeberang ke negeri Sam. Di situ ada bencana, musibah. Lalu semua pasukannya berharap ke sana, tapi Umar mengatakan saya memilih takdir sosial yang lainnya, gitu loh. Nah, akhirnya selamat. Nah, artinya teks itu sesuai dengan teks teologi, bahwa ada takdir sosial, ada kemudian takdir dari Tuhan. Nah ini yang harus kita bedah gitu loh. Jadi itu, jadi mari kita pilih takdir sosial untuk merubah Indramayu, gitu loh. Jangan kemudian oh itu sudah takdir Tuhan. Memang tahu kita semua soal Lauh Mahfud itu otoritas Tuhan, itu catatan di atas itu, gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat semuanya juga, buat narasumber juga. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu untuk menutup diskusi hangat ini, dan kita berharap ke depan bisa lanjut dalam tema yang lebih panas lagi begitu. Dan ada beberapa catatan penting di bawah bayang yang jiwa kepemimpinan yang lemah ini. Ada beberapa poin, di antaranya satu yang digambarkan oleh dokter tadi, bahwa harus ada evaluasi yang melibatkan peran masyarakat juga. Kedua, DPRD juga dituntut untuk bersikap. Ketiga, apabila ini dianggap sebagai suatu temuan atau ada temuan-temuan yang bisa dilapor ke ombudsman, maka itu bisa dilakukan oleh siapapun. Demikian diskusi dengan tema staf sus rasa bupati ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.